Halo pemirsa, apa kabar portofolio Anda di sepanjang perdagangan hari ini yang merupakan hari terakhir perdagangan di tahun 2024, di mana secara intraday indeks harga saham gabungan berbalik menguat setelah di sesi pertama pada siang tadi mengalami pelemahan dan masih mampu bertahan di atas level 7 ribuan. Secara tahunan indeks harga saham gabungan sebenarnya mengalami fluktuasi atau konsolidasi pemirsa, di mana sempat menduduki level tertinggi di sepanjang masa di 7.900-an. Namun beberapa bulan jelang penutupan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan meskipun level 7 ribuan masih mampu dipertahankan. Beberapa sentimen negatif sebenarnya membayangi pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang 2024. Dan kembali bersama saya David San Oval, kita jelang IDX Second Closing spesial akhir tahun selengkapnya. Pemirsa, di sepanjang 2024 indeks harga saham gabungan atau IHSG masih bertahan dalam tren konsolidasi meski sempat mencatatkan beberapa kali rekor tertinggi di sepanjang masa. Laju penguatan indeks harga saham gabungan tertahan terdampak sentimen negatif baik dari global dan domestik. Dan seperti apa kaleidoskop perdagangan di pasar modal di 2024? Mari kita simak tayangan berikut ini. Laju indeks harga saham gabungan atau IHSG naik turun bagaikan roller coaster di sepanjang 2024. Meski berfluktuasi, IHSG mampu mencetak rekor tertinggi atau new all-time high berjilid-jilid. Sempat dibuka melemah di 7.268 mengawali tahun ini, namun di 2 Januari IHSG berbalik menguat dengan capaian all-time high pertama di 2024 di 7.323. Di perdagangan Maret 2024, rekor all-time high tercipta sebanyak 4 kali hingga menyentuh level 7.400-an. Setelah mencetak rekor, IHSG berbalik melemah di Juni ke 6.700-an. Namun di Agustus kembali bangkit dengan kembali membukukan rekor tertinggi baru di 7.500 dan 7.600. Puncaknya di September 2024, IHSG catatkan rekor baru penutupan di 7.905 dan rekor intraday tertinggi sepanjang masa di 7.910. Namun sejak pencapaian tersebut, IHSG belum pernah mencetak rekor tertinggi kembali, bahkan cenderung koreksi dan bertahan dalam tren konsolidasi jelang akhir tahun. Data per 27 Desember secara year to date, IHSG melemah di 3,25%. Di tengah raihan di 2024, IHSG sudah banyak diterpa berbagai sentimen terutama yang menghambat laju penguatan. Di antaranya, di pertengahan tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengeluarkan kebijakan full call auction. Mekanisme full call auction atau FCA sempat dipertanyakan para pelaku pasar karena dinilai merugikan saham-saham big caps. Salah satunya saham PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN yang anjlok setelah masuk FCA. BREN salah satu saham dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia sehingga pergerakannya mempengaruhi IHSG. Bursa Efek Indonesia akhirnya melakukan kaji ulang implementasi kebijakan papan pemantauan khusus atau PPK dengan mekanisme FCA untuk kepentingan stakeholders dan pasar. Berikutnya, IHSG sempat anjlok cukup parah di 5 Agustus 2024 hingga 3,40% dalam sehari akibat kekhawatiran resesi Amerika Serikat. Hal ini tidak hanya menjadi Black Monday bagi IHSG, namun seluruh bursa kawasan Asia Pasifik. Indeks Nikkei Jepang tercatat turun paling parah dengan penurunan lebih dari 12% dalam sehari. Tekanan juga datang dari efek pasca kemenangan Trump. Euforia kemenangan Trump membuat pelaku pasar mengantisipasi kebijakan proteksionis yang bakal membayangi pasar keuangan dengan risiko inflasi dan perang dagang. Selanjutnya, tantangan IHSG datang dari prospek suku bunga. Meskipun sudah turun tetapi masih di level tinggi. Bank Indonesia hanya menurunkan suku bunga sekali September lalu sebesar 25 basis poin sehingga BI rate bertahan di level 6%. Sementara The Fed di tahun ini menurunkan suku bunga sebanyak 3 kali, sementara proyeksi tahun depan lebih cenderung dovish. Di sisi lain, sentimen pelemahan nilai tukar rupiah akibat penguatan indeks dolar Amerika ikut membebani IHSG. Jelang akhir tahun, rupiah sempat menembus level di atas Rp16.300 per dolar Amerika Serikat. Dan seperti apa review perdagangan di 2024 dan proyeksi di 2025, sektor dan saham apa saja yang masih direkomendasikan? Mari kita simak pembahasannya sesaat lagi. Dan pemirsa, di IDX Second Closing spesial akhir tahun sudah hadir bersama kami narasumber
untuk menyampaikan bagaimana review perdagangan di sepanjang 2024 dan nanti juga ada proyeksi di 2025. Dan nanti juga akan bergabung ekonom yang akan membahas dari sisi ekonomi, perlambatan ekonomi di 2024 dan seberapa besar dampaknya nantinya terhadap indeks harga saham gabungan. Dan sudah hadir di studio IDX Channel ada Ibu Liza C. Suryanata merupakan Head of Research and Hakorindo Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Ibu Liza, apa kabar? Baik, Mas Evi, thank you. Ya, terima kasih Ibu Liza sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung hari terakhir perdagangan di 2024. Tadi pun juga sudah disampaikan Ibu Liza, indeks harga saham gabungan di sepanjang 2024 mengalami konsolidasi dan lebih cenderung berfluktuasi meskipun secara intraday-nya sempat menduduki level tertinggi sepanjang masa. Intraday di 7.910, sementara untuk penutupan di 7.090-an begitu Ibu Liza. Bagaimana analisis dan review Anda untuk pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang 2024 terutama di tengah beberapa sentimen yang berkembang? Oke, ya, jadi memang IHSG tidak dalam performa terbaiknya ya. Ini bukanlah tahun yang bukanlah momen yang ideal untuk IHSG. Sampai sudah beberapa jam lagi kita hampir tutup tahun dan IHSG ini ternyata jauh dari target akhir tahun NH Korindo Research sendiri gitu ya. Tadinya kita sempat di 7.800, bahkan ketika IHSG mencapai titik all time high-nya di 7.900-an, kita tetap stay di 7.800 untuk akhir tahun. Ternyata semakin kesini kita turunin lagi menjadi 7.400 dan ya sekarang kondisinya kita even cukup pesimis untuk IHSG bisa mencapai 7.200. Even untuk mungkin penutupan hari ini kita cuma berharap IHSG bisa bertahan di atas level psikologis 7.000 saja. Jadi memang tahun ini banyak sekali tantangannya, baik dari global maupun domestik. Secara global tahun ini adalah tahun politik dan ini bisa dibilang merupakan tahun politik yang cukup anomali karena biasanya kalau di tahun pemilu itu bursa itu harusnya naik ya. Nah, ini kita malah menjadikan bursa terburuk di kawasan ASEAN. Yang mana negara tetangga lain itu berhasil mencatatkan kinerja double digit, kecuali Thailand, tapi at least dia masih positif 3,6%, kita malah minus 3,25%. Not to mention kita dibandingkan dengan saham US market ya, mereka semua berhasil double digit dan juga investasi lain seperti apalagi cryptocurrency di US stocks, US bonds, yield US Treasury juga berhasil mencatatkan keuntungan. Ya memang mulai dari tema penurunan suku bunga The Fed yang tidak sesuai ekspektasi, yang tadinya mungkin di awal tahun atau bahkan pas akhir tahun 2023 ini mulai terasa window dressingnya di sekitar bulan Oktober untuk turun perlahan-lahan tahun ini, tapi ternyata laju penurunannya tidak secepat yang disangka gitu ya. But anyway, tahun ini The Fed berhasil turunkan 3 kali 25 bps, sementara RDGBI cuma mampu 1 kali saja. Kenapa? Karena kita perlu untuk menjaga stabilitas rupiah ya. Nah, akibatnya yield US Treasury dan juga dolar indeks yang meningkat signifikan ini membuat rupiah kita susah untuk menguat, istilahnya begitu. Ya. Dan juga karena yieldnya obligasi itu tinggi, maka sifatnya memang berkebalikan dengan pasar saham. Jadi ketika obligasi itu tinggi, maka pasar sahamnya harus konsolidasi ya. So itu adalah satu dari banyak hal. Kemudian dari sisi domestik juga kita adanya pergantian kepemimpinan yang sepertinya juga membawa program-program baru yang penuh komplikasi ya dan penuh perdebatan. Not to mention terakhir kali perkembangan
perkembangannya adalah rencana pemerintah untuk menaikkan PPN 1% menjadi 12% yang akan efektif tahun depan. Nah, ini sungguh bikin pelaku pasar gimana ya, agak deg-degan gitu ya. Betul. Sementara menjelang akhir tahun juga kemarin keluar berita bahwa negara tetangga malah justru menahan untuk tidak menaikkan PPN ya, Vietnam. Mereka tetap menjaga di level 10%, mereka tidak naikkan, dan adapun ternyata target GDP mereka tahun depan sama-sama 8% dengan kita. Baik. Nah, kita mulai berhitung apakah GDP 8% itu ambisius atau bisa dicapai atau visible. Ya, ini sepertinya akan lebih banyak komplikasi lagi tahun depan. Baik, dari data RTI untuk posisi saat ini pemirsa jelang penutupan perdagangan di sesi kedua terakhir untuk 2024 secara year to date indeks harga saham gabungan masih melemah ini di 2,95%, sedikit membaik karena ada pembalikan arah, sebelumnya sempat melemah di atas 3% pemirsa. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2022, 2023 indeks harga saham gabungan secara tahunan catatannya masih positif Ibu Liza. Betul. Apakah memang tekanan di sepanjang 2024 ini lebih hebat mungkin dibandingkan dengan tekanan-tekanan terutama dari sentimen negatif global yang terjadi di 2003 dan 2022? Sepertinya demikian Mas David, karena terbukti sampai sepanjang tahun ini asing ternyata keluar lumayan masif dari market kita ya. So far saya lihat dari data RTI juga foreign net sell year to date adalah sejumlah 28 triliun something. Rupiah kita oleh karena itu seolah tidak berdaya di sekitar 16.200, 16.300-an, apalagi menjelang akhir walaupun kemarin The Fed sempat turunin suku bunga di bulan ini Desember sebagai yang terakhir kalinya di tahun ini, tapi again BI tidak punya ruang untuk menurunkan suku bunga karena harus menjaga stabilitas rupiah, yang mana juga demand terhadap dolar pada akhir tahun itu cenderung meningkat. Baik itu untuk bayar utang korporasi perusahaan ataupun untuk kebutuhan personal jalan-jalan misalnya begitu. Nah, jadi tekanan memang semakin nyata. Saya bukannya tidak mungkin juga ada negara lain yang menjadi sama-sama emerging market atau Asian countries yang menjadi tempat investasi yang mungkin lebih menarik untuk asing. Kita sebut saja India dan Vietnam, ya, dan juga Jepang, yang mana harga sahamnya sempat turun, tapi tahun ini mereka at least berhasil performa 10% sih. Nikkei. So ya banyak tantangannya. Sebenarnya masih banyak Bu yang akan saya tanyakan, tapi kan kita jeda terlebih dahulu nih. Kita akan coba lihat secara detail nantinya beberapa indikator, beberapa keputusan yang ternyata ini memberatkan bagi indeks harga saham gabungan, baik itu dari domestik maupun juga dari global nantinya. Kita akan lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di IDX Session Closing spesial akhir tahun, dan kita masih berbincang bersama dengan Ibu Liza C. Suryanata, dan topik kita cukup menarik, rapor di tengah perlambatan ekonomi 2024 dan outlook di 2025, rapor IHSG dalam hal ini. Namun sebelum kita lanjutkan perbincangan, saya akan coba bergabung terlebih dahulu dengan rekan kami Fajar Wayong untuk menyampaikan kondisi terakhir ini jelang penutupan perdagangan di sesi kedua di perdagangan akhir di 2024 langsung dari Main Hall Bursa Efek Indonesia. Silakan Fajar. Ya, baik David dan juga pemirsa ID Channel, kali ini saya sudah berada di Main Hall Bursa Efek Indonesia untuk melaporkan langsung kepada Anda bagaimana kemudian situasi dari peresmian penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia di tahun 2024. Dan dapat kita lihat begitu ya, ini sudah cukup banyak elemen di pasar modal Indonesia yang sudah hadir bersama kita hari ini di Main Hall Bursa Efek Indonesia untuk kemudian nanti kita sama-sama saksikan bagaimana seremoni dari penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia di tahun 2024. Dan sesuai dengan informasi yang kami terima sebelumnya,
sebelumnya pemirsa, di mana pada hari ini penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia akan diresmikan langsung oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan juga Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Inarno Jayadi, yang juga nantinya akan didampingi oleh anggota Dewan Komisioner OJK, kemudian juga Deputi Komisioner dari Pasar Modal OJK, serta Direktur Utama SRO. Dan selain nanti diresmikan pemirsa penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia di tahun 2024, kita juga akan bersama-sama mendengar bagaimana laporan dari Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Bapak Iman Rahman, untuk kemudian capaian, kemudian juga kinerja dari Pasar Modal Indonesia di tahun 2024, terutama bagaimana kemudian kinerja indeks harga saham gabungan dan juga capaian dari perusahaan yang mencatatkan dirinya di Bursa Efek Indonesia. Sebagaimana kita tahu, pemirsa, hingga akhir Desember 2024, 41 perusahaan sudah sukses mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia dengan raihan dana 14,35 triliun rupiah. Sungguh ini menjadi suatu prestasi lainnya bagi Bursa Efek Indonesia di tahun 2024, meskipun kita tahu banyak dinamika yang terjadi di tahun ini, mulai dari kondisi global maupun kondisi domestik, terutama jika kita lihat ada Pilpres di tahun 2024 yang juga ini menjadi salah satu sentimen utama. Kemudian dari Amerika Serikat ada Pilpres Amerika Serikat, dan juga fluktuasi nilai tukar rupiah juga menjadi salah satu hal yang menjadi sorotan. Jadi nanti akan kita lihat bersama-sama bagaimana kemudian poin-poin yang akan disampaikan oleh Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, sekaligus juga nanti akan kita saksikan secara bersama-sama peresmian penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia langsung dari Main Hall Bursa Efek Indonesia, dan nantinya akan juga saya laporkan kembali bagaimana situasi pasca peresmian penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia. Mungkin itu yang baru bisa saya sampaikan. David, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Fajar Woyong langsung dari Main Hall Bursa Efek Indonesia, dan kami tunggu update selanjutnya. Dan pemirsa, kita ke informasi terlebih dahulu, di mana indeks LQ45 mengalami koreksi cukup dalam jelang tutup tahun 2024 dengan jumlah saham berkapitalisasi pasar besar seperti BBRI hingga Telkom mencatatkan penurunan dan menjadi pemberat indeks harga saham gabungan. Berdasarkan data statistik Bursa Efek Indonesia per Jumat 27 Desember 2024, indeks LQ45 melemah 14,98% sepanjang tahun berjalan atau year to date ke level 825,13. Penurunan ini jauh lebih dalam dibandingkan IHSG yang terkoreksi 3,25% secara year to date. Kombinasi data Bloomberg Terminal dari RTI menunjukkan beberapa saham masuk ke dalam daftar saham pemberat LQ45, diantaranya PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI per 23 Desember 2024 membebani indeks LQ45 dengan bobot 24,28% dengan penurunan harga saham 22,52% secara year to date. Per 27 Desember 2024, pelemahan saham BBRI semakin dalam di 28,38% secara year to date. PT Telkom Indonesia Persero Tbk dengan bobot 20,51% dengan penurunan harga saham 28,81% secara year to date. Per 27 Desember, saham TLKM makin turun di 30,38% secara year to date. Selanjutnya PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA dengan bobot 5,12% melemah 39,63% secara year to date. Per 27 Desember 2024, pelemahan saham MDKM makin dalam di 41,85% secara year to date. PT Goto Gojek Tokopedia Tbk dengan bobot 5,07% melemah 17,44% secara year to date. Per 27 Desember, saham Goto makin tertekan di 26,74% secara year to date. Di tengah pelemahan indeks LQ45 ini, senior market Kartis Mire Aset Sekuritas Navan Aji Gusta mengatakan koreksi ini dapat menjadi momentum investor retail untuk mengakumulasi saham LQ45. Saham yang masuk dalam indeks bergengsi ini memiliki tingkat likuiditas memadai yang disertai kuatnya fundamental perusahaan. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, masih di IDX Session Closing spesial akhir tahun. Ibu Liza, kita lanjutkan kembali dari informasi yang sudah disampaikan tadi. Memang terlihat Ibu ya, indeks LQ45 posisi koreksinya lebih dalam dibandingkan dengan pelemahan indeks harga saham gabungan. Artinya asing cukup gencar ini melakukan aksi jual. Nah, di antara aksi jual yang dilakukan asing, beberapa sentimen ini sangat mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan di pertengahan tahun. Kita akan review Bursa Efek Indonesia merilis terkait dengan pelaksanaan FGA ini, beberapa saham big cap, terutama brand yang sampaikan tadi, yang nilai kapitalisasinya termasuk 5 besar di Bursa Efek Indonesia, ini sangat mempengaruhi laju penguatan indeks harga saham gabungan. Bagaimana Anda melihat rilisnya peraturan ini, kemudian
Bursa Efek Indonesia mencoba memperbaiki sehingga pelemahan terhadap indeks harga saham gabungan juga bisa diminimalisir paling tidak Ibu Liza. Oke, menarik nih untuk membahas FCA ya. Ini adalah sebagai salah satu yang memberi dinamika ke pasar tahun ini ya. Nah, jadi memang saat itu protesnya tuh tergaung kencang sekali gitu. Kenapa? Karena actually sebenarnya brand itu sempat punya potensi untuk masuk ke dalam indeks FTSE Russell ya. Dan menimbang besar size dari perusahaannya, dari market cap-nya, dan juga saya rasa masa depan dari bisnis perusahaannya itu sendiri, saya rasa brand itu sebenarnya cukup punya kelas gitu untuk masuk ke FTSE Russell dan seharusnya pihak otoritas, ini menurut pendapat saya pribadi, seharusnya pihak otoritas bursa itu turut mendukung apa yang menjadi tujuan supaya IHSG itu menjadi kelas dunia begitu ya. Dan kita tahu tidak mudah untuk masuk ke dalam FTSE Russell begitu. Dan sempat juga saya ikut grup forum discussion group gitu untuk membicarakan FCA ini. Memang sebelumnya ada beberapa pasal-pasal yang kita anggap cukup ambigu ya. Dan di satu sisi saya juga bicara di forum tersebut, kalau saya suka menjadi instruktur kan SPM di bursa ya, sekolah pasar modal. Nah, di situ kan kita ajarkan tentang fundamental analysis dan technical analysis. Nah, ada satu yang menjadikan brand mungkin pantas untuk dia naik terus, despite PER dan PBV-nya atau valuasinya yang katanya sudah terlalu tinggi itu. Ini dari sisi bisnisnya, Mas David ya. Kita tahu renewables adalah masa depan ya. Seperti juga sama dengan Nvidia, AI adalah masa depan juga ya. Sekarang kita perbandingkan dua company tersebut, Nvidia dan brand. Geothermal di Indonesia itu masih banyak titik panas bumi yang masih belum diolah ya. So far setahu saya yang sudah diolah itu cuma sekitar 10-15%. Dan jadi masih banyak potensi di renewables energy ini, dan juga para pemain baru itu tidak bisa serta-merta langsung masuk di sini begitu, kecuali yang sudah punya infrastruktur dan juga of course capital yang besar, memadai gitu ya. Nah, jadi dari sisi fundamental sebenarnya brand itu masih punya masa depan yang yang luas begitu. Nah, sama juga dengan Nvidia yang mana dia adalah produsen chip terkait AI yang saat ini lagi booming juga di US ya, sehingga membawa Nasdaq itu last year bisa kenaikannya selalu double digit ya. Bahkan Nvidia itu sempat bisa melalui menjadi market cap terbesar nomor 1 di sana gitu, melalui Microsoft. Nah, brand itu sempat juga menjadi market cap terbesar di Indonesia melalui BCA gitu. Coba kita perbandingkan kedua kasus ini, apakah Nvidia kemudian disuspend oleh SEC di sana gitu? Apakah kemudian PER dan PBV-nya itu dipertanyakan ya? Dan saya rasa agak sedikit dangkal kalau kita menilai valuasi itu cuma sekedar dari PER dan PBV saja gitu. So jadi di dalam forum discussion group tersebut mungkin kita ada beberapa saran kepada regulator untuk lebih bisa memperbaiki dari sisi penilaian FCA tersebut. Baik, di luar penerapan FCA menyebabkan saham brand ini mengalami koreksi dalam dan pengaruhnya terhadap indeks harga saham gabungannya juga cukup besar. Nah, saya coba bergeser Ibu ke sektor lain dan saham big cap lainnya, yang mana pada tahun ini juga informasinya sudah kita sampaikan tadi. Dari perbankan big cap ada BPRI yang tampaknya menjadi lagar utama di sepanjang 2024. Sampai sejauh ini 30 menit jelang penutupan secara year to date pemirsa, BBRI ini sudah melemah 28,73% ini. Nah, banyak juga pertanyaan, BBRI katanya fundamentalnya masih oke, masih tetap bertumbuh begitu. Tapi pergerakan secara teknikalnya ini lebih cenderung mengalami tekanan yang cukup dalam, apalagi kalau kita bandingkan dengan level intraday tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya. Analisis Anda untuk BBRI? Ya, jadi dari sisi kinerja banking mungkin yang sangat sensitif dengan perubahan suku bunga ya.
Jadi walaupun di US suku bunga ada turun, tapi Indonesia sepertinya belum punya ruang untuk menurunkan suku bunga. Sementara bank itu penghasilannya adalah dari net interest income, ya kan? Jadi selisih dari bunga kredit yang mereka gelontorkan ke masyarakat dan bunga deposito tabungan yang harus dibayarkan kepada masyarakat. Nah, penurunan suku bunga itu maksudnya adalah untuk lebih untuk lebih menggairahkan niat belanja masyarakat. Let's say orang akan ambil KPA, KPR ataupun kredit kendaraan bermotor. Jika suku bunga berhasil diturunkan, maka orang akan lebih suka ambil itu ya. Baik juga mungkin untuk kredit korporasi, untuk ekspansi perusahaannya. Tapi jika suku bunga ini tidak turun-turun, maka perusahaan di satu sisi dia berat bayar beban keuangannya, apalagi maksudnya boro-boro untuk ambil utang baru begitu, untuk ambil kredit baru. Nah, jadi perbankan memang menjadi sasaran jual asing, sasaran buangan asing. Karena dilihat volume kreditnya itu agak sulit untuk bertumbuh, nilai DPK itu juga turun ya, dan bank mungkin punya tantangan untuk menyerap SBN. Jadi di tengah DPK yang sudah menurun, bank itu punya semacam kewajiban untuk menyerap SBN daripada untuk menyalurkan kredit ke masyarakat. Jadi again mereka punya semacam pekerjaan rumah untuk bagaimana meningkatkan volume kreditnya. Ibu Liza, untuk teknikal bagaimana Anda melihat posisi di akhir tahun di 4.000-an begitu? Proyeksinya di 2025 singkat saja Ibu. BBRI untuk saat ini mungkin tidak akan banyak perubahan Mas David. Jadi berada di posisi saat ini, apalagi di hari terakhir perdagangan biasanya sudah sangat sepi market, jadi 4.080. Saya rasa pergerakan cuma maksimal akan berkisar 1% aja. Saya tidak banyak nggak banyak harapan gitu, nggak banyak. Yang penting asal mungkin masih bisa menjaga IHSG di sekitar 7.000. BBRI jangan terlalu dihajar begitu mungkin, menjaga level psikologis 7.000. Ya, kita akan jeda kembali. Ibu Liza nanti juga akan bergabung posisi dari proses penutupan perdagangan di sesi kedua di Bursa Efek Indonesia. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, masih di IDX Season Closing dan selanjutnya kita akan coba membahas dari pergerakan indeks harga saham gabungan. Kita kaitkan dengan perkembangan ekonomi terkini terkait juga dengan beberapa sentimen global yang berkembang. Dan pemirsa, jelang akhir tahun indeks harga saham gabungan masih berkutat di zona merah dengan melemah di atas 3% secara year to date dan terbaru melemah di atas 2% pemirsa. Di mana pelemahan indeks harga saham gabungan sejak awal tahun terjadi dibayangi pelemahan ekonomi Indonesia. Indeks sektoral energi tercatat telah menguat 25,47% sejak awal tahun atau year to date. Indeks sektoral energi menjadi indeks dengan laju terkuat sepanjang 2024, meninggalkan gerak indeks properti dan real estate di posisi kedua dengan kenaikan 4,54% secara year to date. Indeks sektoral transportation dan logistik menjadi indeks sektoral dengan kinerja paling anjlok sebanyak 2024, melemah 20,35% secara year to date. Gerak indeks teknologi juga mencatatkan pelemahan dalam, turun 8,80% sejak awal tahun. Sejumlah saham di sektor energi sepanjang 2024 ini mencatatkan peningkatan harga secara signifikan. Berdasarkan data RTI per 27 Desember 2024, saham PT Petrosia Tbk atau PTRO menjadi saham kenaikan harga tertinggi sejak awal tahun, mencapai 439,05% secara year to date. Selanjutnya PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA menguat 361,25% secara year to date. Saham lainnya PT Ultima Nitra Tbk atau Unik naik 138,48% secara year to date. Dan saham PT Super Energi atau SURE melesat 113,64% secara year to date. Dikutip dari berbagai sumber, Head of Research Kiwum Sekuritas Soekarno Alatas mengatakan, peluang bagi emiten di sektor energi di 2025 untuk kembali meningkatkan kinerja masih ada.
Namun untuk bisa menjadi pendorong IHSG belum bisa dipastikan karena sektor lain yang tercatat turun secara year to date 2024 bisa berpotensi pulih. Selain itu, sektor batubara selama ini berkontribusi besar untuk mendorong indeks energi, namun dengan proyeksi harga batubara yang lebih rendah di 2025 bisa mempengaruhi kinerja fundamental perusahaan batubara. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, itu tadi informasi terkait juga dengan beberapa sektor yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan atau beberapa sektor yang mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dan di sesi ini saya tidak hanya berbincang dengan Ibu Liza C. Suryanata, tapi juga sudah bergabung bersama kami Bapak Eko Listianto, merupakan Wakil Direktur Indef. Ini kita akan langsung sapa saja. Pak Eko, selamat sore, apa kabar Pak? Ya, selamat sore Mas David. Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih Pak Eko sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Baru saja kita sama-sama menyaksikan penutupan perdagangan di tahun 2024 Pak, di mana indeks harga saham gabungan ya, ini mengalami tekanan yang cukup dalam Pak Eko. Kalau kita bandingkan dengan 2002, 2023, untuk 2024 ini cenderung tertekan. Hal ini juga beriringan dengan posisi pertumbuhan ekonomi di 2024 ternyata tampaknya cenderung mengalami pelemahan ini. Seperti apa review Anda untuk posisi pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang 2024 meskipun kuartal keempat baru rilis, terutama di tengah geopolitik global dan juga beberapa sentimen negatifnya termasuk juga dari sisi domestik, Pak? Ya, baik Mas David ya. Jadi kalau kita melihat ya tadi memang ketika ditutup agak quote-unquote memerah begitu ya, itu menggambarkan sebetulnya sisi gambaran ke depan gitu ya, dan juga apa yang sudah terjadi di 2024. Nah, kalau kita lihat secara umum ekonomi kita memang bisa dikatakan melambat ya di 2024 karena target ekonomi 2024 itu sesungguhnya 5,2%, yaitu tercantum di dalam asumsi makro APBN. Cuma dalam kenyataannya hingga triwulan ketiga itu secara konsisten ya dari triwulan 1 sampai ketiga itu mengalami perlambatan ya. Pernah triwulan pertama bisa 5,11, kemudian turun ke 5%-an, dan sekarang di triwulan ketiga itu sekitar 4,95 ya. Jadi gambaran konsistensi dari penurunan itu kemudian terefleksikan ya dari bagaimana market ya merespon situasi ini begitu. Nah, triwulan 4 bagaimana? Triwulan 4 ini kalau saya lihat juga kemungkinan katakanlah mungkin akan sedikit meningkat ya dibandingkan triwulan 3 gitu, karena ada Natal, ada tahun baru, kinerjanya juga kemungkinan sedikit naik, tetapi isu-isu pertama yang terjadi di triwulan keempat ini kan lebih bersifat juga bagaimana kebijakan-kebijakan yang akan datang ini lebih kecenderungannya bersifat menekan daya beli begitu, sehingga dari sisi respon jangka pendeknya itu wajar sebetulnya kalau terjadi kemudian sentimen-sentimen yang quote-unquote bisa dikatakan negatif begitu, karena memang trennya melambat. Nah, secara keseluruhan mungkin ekonomi kita 2024 juga katakanlah tidak akan sebaik tahun 2023 gitu ya, karena tadi ya tren penurunannya masih akan berlanjut begitu, dan ini tentu butuh berbagai macam langkah-langkah pemerintah ya. Kira-kira kalau kita review begitu ya, secara umum ya, secara sektoral misalkan ya, sektor industri tertekan ya dari periode ke periode. Ada momentum bagus untuk menstimulasi ekonomi di awal tahun, yaitu ada Pilpres ya, ada Lebaran ya, puasa dan Lebaran, tetapi ternyata sisi konsumsi masyarakat ya itu tidak nendang ya, artinya growth-nya itu ya masih di bawah 5% begitu. Padahal ada momen-momen yang biasanya itu tingkat konsumsinya relatif cenderung meningkat begitu, tapi peningkatannya tidak signifikan, tidak terjadi lah gitu ya, tidak terjadi secara ini ya akseleratif gitu. Baik, bagaimana posisi industri manufaktur Pak, di mana secara persentase ini juga cukup besar ini menjadi salah satu indikator penopang dari pertumbuhan ekonomi Indonesia? Iya, ini salah satu yang menjadi ini ya, ya bisa dikatakan keprihatinan kita gitu, karena dari sisi indikator yang paling cepat untuk bisa dilihat kan PMI ya begitu. Nah, itu 5 bulan terakhir selalu kontraksi gitu. Nah, ini kan tanda-tanda apa ya istilahnya ya, permintaannya menurun, pesanan berkurang begitu ya, sehingga kemudian
kita butuh sekali gitu untuk bagaimana membangkitkan kembali industri kita gitu, karena ini kan porsi terbesar secara sektoral begitu. Iya. Dan cuma tantangannya juga tidak mudah ya, karena memang problem-problem struktural yang menyertai industri juga banyak ya, termasuk dari sisi permintaan saat ini memang daya beli kita melemah begitu. Baik, bagaimana Anda melihat apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi? Apakah memang dari sentimen global cukup kuat, Pak, sehingga menimbulkan dampak negatif ke domestik Indonesia? Ya ini kombinasi ya kalau saya lihat ya, memang ada dampak dari global, tapi juga dari nasional juga ada gitu. Dari global itu kalau kita lihat, pertama terkait dengan gonjang-ganjing ekonomi gitu ya, Ya. terkait geopolitik yang kemudian itu memaksa bank-bank sentral menaikkan suku bunga ya, dan kemarin terjadi higher for longer itu ya, jadi bagaimana kemudian The Fed mengerek suku bunganya dan kemudian diikuti oleh bank sentral negara lain begitu, dan itu terjadi cukup lama begitu sehingga menekan ya sisi sektorial lah istilahnya Ya. begitu. Nah termasuk juga terdampak ke Indonesia gitu. Nah dari nasional ya, ya ada aspek politik, yaitu biasanya politik itu ada ketidakpastian gitu. Mhm. Tapi setelah terpilih pemimpin gitu ya, sudah ada bahkan cuma satu putaran, itu tetap saja ya sektoral di domestik kita, di dalam negeri kita masih menghadapi hambatan-hambatan struktural begitu ya, seperti misalkan ya harga produksi baik energi, terus kemudian juga berbagai macam bahan baku itu tetap mahal gitu, Ya. karena industri kita berkaitan dengan juga apa yang terjadi dengan global begitu, Mas David. Baik, review dan pandangan terhadap pergerakan ekonomi Indonesia di sepanjang 2024 dan juga tadi beberapa faktor yang menyebabkan terjadi perlambatan. Pak Eko, saya balik lagi ke Ibu Liza terlebih dahulu. Ibu Liza, tadi juga sama-sama kita update ini posisi penutupan sesi kedua. Kabar baiknya adalah di menit-menit terakhir indeks harga saham gabungan ditarik ke atas menguat signifikan di 0,62%. Dari pandangan Anda, apakah ini bonus akhir tahun walaupun hanya berlaku jangka pendek saja, window dressing mungkin yang terpendek mungkin di beberapa perdagangan terakhir, dan mungkin juga efek dari Santa Rally-nya juga cukup singkat, hanya di 30 menit jelang penutupan. Well, at least IHSG ditutup dia masih cukup aman di atas level 7.000 ya. Tadi pagi saya cukup pesimis, tidak berharap banyak. Yang penting asal IHSG bisa dijaga di atas level psikologis. Oke. Memang secara historis harusnya market itu 5 hari terakhir akhir tahun dan 2 hari pertama di bulan Januari itu harusnya memang cenderungnya tren naik ya. Baik. Cuman kita memang telat mungkin karena Santa Claus-nya nyangkut di market lain. Baik. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita masih punya satu segmen lagi pemirsa. Di segmen selanjutnya kita akan coba bahas ini proyeksi indeks harga saham gabungan di 2025 dan juga dengan Bapak Eko ini bagaimana proyeksi juga ekonomi Indonesia di tengah bayangan Trump akan menjalankan pemerintahannya dan sikap dovish dari The Fed yang sepertinya melakukan pembatasan pemangkasan suku bunga di tahun depan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Waktu kita cukup terbatas, ya balik lagi ke Ibu Liza terlebih dahulu. Dengan capaian posisi indeks harga saham gabungan di 2024, ada lompatan ini jelang penutupan. Tapi posisi secara year to date masih melemah di 2,65%. Proyeksi IHSG di tahun depan, targetnya kemudian dengan pertimbangkan beberapa sentimen, dovish the Fed, Trump akan melaksanakan pemerintahannya, kemudian juga sektor dan saham apa saja yang direkomendasikan. Rangkuman singkat, Ibu Liza. Oke, ya jadi kalau tahun ini kita pada posisi negatif, mudah-mudahan tahun depan kita bisa bertumbuh. Well, being konservatif, saya rasa tidak lebih dari 5%. So balik lagi ke target saya untuk tahun ini 7.400. Mudah-mudahan kita bisa capai di 2025 dengan sektor-sektor pendukungnya. Ya lagi-lagi saya masih berharap pada sektor banking memang ya, itu selaku tulang punggung IHSG.
Memang kebanyakan banking sedang dilepas oleh asing saat ini, tapi melihat posisi harga sudah sangat menarik sekali, sudah sampai di bottom. Tadi seperti yang sempat tadi kita bahas BBRI contohnya di harga 4.000 itu ya, ini sebenarnya adalah momen-momen untuk mulai collect gitu ya, at least buy on weakness bertahap. Dan kemudian juga sektor lain yang menarik, kalau tahun ini energi yang menjadi sektor terkuatnya. Mungkin tahun depan kita bisa selainnya banking kita bisa lihat properti. Nah, seiring juga dengan rencana pemerintahan baru Pak Presiden Prabowo yang menyatakan akan ada proyek pembangunan 3 juta rumah. Nah, cuman itu bagaimana implementasi realnya dan strateginya itu masih perlu didalami lebih lanjut. Dan juga mungkin dari sektor poultry ya, secara ini sejalan dengan agenda perbaikan gizi nasional, agenda makan siang gratis. Bagaimana pelaksanaan implementasi realnya itu juga perlu kita kawal bersama. Baik, yang penting kita optimis ya Bu ya. Kemudian beberapa sentimen yang berkembang kita harapkan akan mereda di 2025. Saya balik lagi ke Pak Eko. Pak Eko langsung saja Pak, proyeksi ekonomi di 2025. Kemudian apa yang diharapkan ini di tengah sentimen global yang masih membayangi, kemudian juga beberapa kebijakan-kebijakan yang dinilai memberatkan dan menurunkan daya beli seperti PPN Pak. Silakan Pak Eko. Ya, baik Mas David ya, kalau dari Indef 2025 itu kami memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di angka 5% ya, dan itu kita nilai sedikit lebih baik daripada proyeksi tahun ini begitu, karena tahun ini mungkin kita hanya bisa di angka 4,9 begitu. Nah, catatan terhadap 5% ini adalah yang pertama dari sisi global, tentu saja terpilihnya Trump ini tentu harus kita anggap sebagai dua sisi ya, terutama di bidang ekonomi memang perang dagang 2.0 itu akan terjadi begitu. Nah, tapi di sisi lain dari aspek geopolitik ya yang sifatnya lebih ke arah perang dan seterusnya, itu dugaan kami akan lebih melandai ya, akan lebih tenang begitu. Jadi konsentrasi di kebijakan ekonomi menjadi penting begitu di sini. Nah, sisi yang lainnya adalah kebijakan pemerintah harus bagaimana ya, karena targetnya sebetulnya bukan 5% tapi 5,2 tahun depan. Nah, yang terutama yang paling penting adalah mengefektifkan ya sisi belanja pemerintah, jadi benar-benar yang bisa mendorong kepada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi begitu, belanja modal dan seterusnya begitu. Nah, itu akan membantu kepada optimalisasi dari growth yang lebih baik. Nah, yang kedua terkait dengan daya beli, nah ini tentu harus ada upaya ya, karena mungkin pemerintah tetap akan menaikkan PPN menjadi 12% dan itu pasti akan menghantam daya beli. Nah, sudah ada paket ekonomi tapi itu tidak cukup ya untuk bisa menahan perlambatan daya beli, sehingga ke depan di 2025 tentu harus ada dorongan-dorongan terutama tadi di sektor industri ya. Lebih banyak insentif di sektor industri, itu akan membuka peluang kesempatan kerja dan nanti bisa memperbaiki daya beli. Kira-kira begitu Mas David. Baik, terima kasih Pak Eko Lisyanto, Wakil Direktur Indef. Waktu kita cukup terbatas pemirsa, dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih juga Ibu Liza yang sudah bergabung, dan lagi-lagi tetap semangat untuk menghadapi perdagangan di tahun depan. Ada Ibu Liza Suryanata, Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Review yang akan tayang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya David Sun Oval pamit undur diri. Sampai jumpa di perdagangan tahun 2025.